Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita melanjutkan pembahasan dinamika gerak, khususnya gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesekan berlawan arah dengan kecenderungan arah gerak benda. Dengan adanya gaya gesekan inilah kita akan kesulitan ketika menarik meja yang besar dengan gaya yang kecil. Dengan adanya gaya gesekan ini, sebuah bola yang kita gelindingkan kemudian akan berhenti. Dengan adanya gaya gesekan ini juga kita bisa berjalan, roda kendaraan bisa melinding, dan yang lain-lain. Apa yang mempengaruhi gaya gesekan? Untuk benda padat yang bergerak pada bidang yang padat, gaya gesekan hanya dipengaruhi oleh kekasaran dan gaya normalnya. Luas bidang yang bergesekan tidak berpengaruh. Berbeda halnya jika benda bergerak di udara atau pada zat cair yang dipengaruhi oleh luas bidang yang bergesekan. Ada dua jenis gaya gesekan, yaitu gaya gesekan statis atau Fs dan gaya gesekan kinetik atau Fk. Apa beda keduanya? Gaya gesekan kinetis adalah gaya gesekan ketika benda sudah bergerak. Sedangkan gaya gesekan statis atau Fs adalah gaya minimum untuk menggerakkan benda dari keadaan diam. Fs dirumuskan dengan mu s dikali n, sedangkan Fk dirumuskan dengan mu k dikali n. Mu adalah tingkat kekasaran bidang yang bergesekan. Bagaimana menerapkannya? Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah balok bermassa 8 kg terletak diam di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesekan statis mu s sama dengan 0,4 dan koefisien gesekan kinetis mu k sama dengan 0,2. Tentukanlah gaya gesekan yang terjadi jika benda ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton seperti pada gambar. Untuk memudahkan analisa, kita ringkas terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal. Massa benda 8 kg, mu s 0,4, mu k 0,2, dan F sama dengan 20 Newton. Pertama, kita buat terlebih dahulu diagram gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Karena benda memiliki massa, maka akan ada gaya berat W. Karena benda bersentuhan dengan bidang, maka akan ada gaya normal N. Ingat, arah gaya normal tegak lurus dengan bidang sentuh. Dan terakhir ada gaya gesekan F. Arah gaya gesekan adalah berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Karena benda ditarik dengan gaya F ke kanan, maka benda akan cenderung bergerak ke kanan. Sehingga gaya gesekan F akan berarah ke kiri. Sebelum menentukan nilai Fs dan Fk, hitung terlebih dahulu gaya normal N. Perhatikan letak gaya normal N. Gaya normal N terletak pada koordinat sumbu Y dan benda tidak bergerak terhadap sumbu Y. Maka sigma Fy sama dengan 0. Jumlahkan semua gaya yang berada pada sumbu Y ini. Maka N dikurang W sama dengan 0. N dikurang W sama dengan 0. N sama dengan W. Yaitu N sama dengan 8 dikali 10. Percepatan gravitasi nilainya 10. Maka didapat nilai N sama dengan 80 Newton. Selanjutnya kita hitung nilai Fs dan Fk menggunakan nilai gaya normal ini. Inilah kenapa kita menghitung nilai N terlebih dahulu. Fs sama dengan mu s dikali N sama dengan 0,4 dikali 80 sama dengan 32 Newton. Fk sama dengan mu k kali N sama dengan 0,2 dikali 80 sama dengan 16 Newton.
Perhatikan nilai G gesekan statis Fs. Nilai Fs ini menunjukkan besarnya gaya minimal untuk menggerakkan benda dari keadaan diam. Artinya, jika gaya penariknya lebih kecil dari gaya minimumnya, maka benda masih tetap diam. Sekarang perhatikan besarnya gaya penariknya F yang tercantum pada soal. Bandingkan nilai Fs dan F-nya. Ya, gaya penariknya tidak mampu menggerakkan benda karena F lebih kecil dari Fs. Artinya benda masih dalam keadaan diam, tidak mengalami percepatan pada sumbu X ini. Maka sigma Fx juga sama dengan 0. Pada sumbu X terdapat dua buah gaya, yaitu F dan F kecil atau G gesekan, sehingga F dikurang F sama dengan 0. Maka G gesekannya sama dengan F, yaitu sama dengan gaya penariknya sama dengan 20 Newton. Dapat kita simpulkan besarnya G gesekan adalah 20 Newton. Bagaimana jika gaya penarik F kita perbesar? Dari data sebelumnya telah kita dapatkan hasil ini. N-nya sama dengan 80 Newton, Fs sama dengan 32 Newton, Fk sama dengan 16 Newton. Bagaimana jika nilai F kita naikkan menjadi 25? Bandingkan kembali nilai F ini dengan Fs. Ingat, nilai Fs adalah gaya minimal untuk menggerakkan benda. Karena F masih lebih kecil daripada Fs, maka benda masih belum bisa bergerak, sehingga percepatan benda akan 0. Dengan cara yang sama dengan sebelum ini, kita akan dapatkan nilai gesekan juga adalah 25 Newton. Begitu juga jika gaya penggerak F kita naikkan menjadi 30 Newton, maka G gesekannya juga bernilai 30 Newton. Apa yang dapat kita simpulkan? Selama gaya penggerak belum bisa menggerakkan benda, maka gaya gesekan F akan sama besar dengan gaya penggerak tersebut. Jadi selama benda belum bergerak, maka gaya gesekan akan berubah-ubah tergantung dengan besarnya gaya penggeraknya. Sekarang kita lanjutkan analisa kita lagi. Kita naikkan nilai gaya penggerak F-nya. Sekarang nilai F kita naikkan menjadi 32. Kita bandingkan nilai gaya penggerak F ini dengan gaya gesekan statis Fs. F 32 Newton, Fs-nya juga 32 Newton. Nah, ketika nilai gaya penarik F sama dengan gaya minimum untuk menggerakkan benda, maka benda masih belum bergerak, sehingga nilai G gesekannya akan bernilai maksimum, yaitu 32 Newton juga. Dalam kondisi ini, benda dinyatakan dalam keadaan tepat akan bergerak. Ketika gaya yang kita berikan lebih besar dari nilai gaya gesekan statisnya, misalnya 40 Newton, jika gaya penariknya lebih besar dari gaya penghambatnya, tentu benda akan bergerak. Ketika benda telah bergerak, maka G gesekan yang bekerja adalah gaya gesekan kinetisnya. Maka G gesekannya sama dengan gaya gesekan kinetis, yaitu sama dengan 16 Newton. Kita dapat menghitung percepatan benda yang bergerak ini dengan persamaan hukum kedua Newton. Sigma Fx sama dengan sigma m dikali A. Perhatikan gaya-gaya pada sumbu X, yaitu F dan F kecil atau G gesekan. Karena gaya gesekannya adalah Fk, maka persamaan hukum kedua ini menjadi F dikurang Fk sama dengan M dikali A. Jika kita masukkan angkanya, F bernilai 40 Newton
dan FK sama dengan 16 hasil perhitungan sebelumnya, masanya 8 kg, maka diperoleh nilai percepatannya adalah 3,0 meter per detik kuadrat. Artinya percepatan yang dialami benda adalah 3 meter per detik kuadrat. Demikian pembahasan ringkas mengenai konsep gaya gesekan. Semoga bisa dipahami dan mendapatkan manfaat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal-soal latihan akan dibahas pada video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.